Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah kita mengucapkan bersyukur kepadanya pada kesempatan siang yang penuh bahagia dan berkah ini. Dengan izinnya lah kita dapat mengikuti prosesi sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia penuh berkah ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan pahala yang terbaik di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada satu-satunya manusia yang wajib diteladani. Beliau adalah manusia pilihan Allah, penuntut para nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali khutbah singkat pada Jumat kali ini, khutib berpesan dan berwasiat, marilah kita sama-sama terus istiqamah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan metode melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya yang ada dalam agama kita. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami banggakan. Manfaat mengucapkan salam. Wahai seluruh umat Islam, mari pelajari secara mendalam agar hidup aman dan tentram. Pertama, agar selamat, sejahtera sepanjang hayat, dari dunia hingga akhirat, masuk surga alangkah nikmat. Kedua, mendapat rahmat, kasih sayang setiap saat dari Allah sampai kiamat, husnul khatimah saat sekarat. Ketiga, mendapat berkah, kebaikan terus bertambah, hidup selalu dipermudah, rezeki datang dari segala arah. Keempat, terjalin hubungan, betapa kuatnya persaudaraan, terbina suasana kedamaian, kerukunan dan persatuan. Dalam syair-syair indah yang saya bacakan ini terkandung beberapa pembelajaran yang sangat besar manfaat dan pengaruhnya pada diri kita, yaitu berkaitan dengan manfaat mengucapkan salam. Islam mengatur
cara-cara kita dalam beribadah. Ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan, dan ada yang bentuknya mengeluarkan harta benda kita. Nah, di antara bentuk-bentuk ajaran Islam ini yang terkait dengan ucapan, yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini disyariatkan kepada kita bila kita bertemu dengan saudara-saudara kita, atau kita mengadakan suatu acara di mana para narasumber, para khatib atau para penceramah, mereka mengucapkan salam. Salam ini bentuk komunikasi yang dibangun secara dekat antara pribadi orang Islam dengan yang lainnya. Kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapan pertama yang disyaratkan adalah salam. Assalamualaikum minimal. Atau assalamualaikum warahmatullah. Atau yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang diajarkan sebagai adab yang sangat mulia dan terhormat bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita mengikuti budaya-budaya, adat-adat orang lain atau agama lain. Mereka tidak memiliki panduan seperti kita. Ada yang mengatakan selamat pagi, ada yang mengatakan good morning, ada yang mengatakan hai, halo, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya manusia yang tidak memiliki ajaran panduan sebagaimana kita umat Islam. Kalau kita umat Islam, ketika kita bertemu, ucapan pertama sebelum kita mengucapkan kata-kata yang lain, ucapan-ucapan yang lain adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kandungan isi dari salam ini sungguh sangat luar biasa. Mengandung doa yang lengkap dan sempurna. Kalau melihat syair-syair tadi, ada 4 manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang senantiasa aktif mengucapkan salam. Yang pertama pada kata assalamualaikum. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada Anda. Selamat di sini luas maknanya, menyeluruh sifatnya. Selamat lahirnya, selamat batinnya. Selamat jasmaninya, selamat rohaninya. Selamat keluarganya, selamat pekerjaannya, selamat dalam melakukan apapun di dunia ini. Dan keselamatan ini sifatnya panjang. Di dunia kita selamat, lebih-lebih lagi kita di akhirat selamat. Itulah makna assalamualaikum. Kalau kita hanya mengatakan selamat pagi, berarti yang selamat hanya di waktu pagi. Siang ke atas tidak ada jaminan keselamatan. Tapi kalau kita mengatakan assalamualaikum, dari pagi sampai siang, sore, malam kita akan selamat. Karena kita memohon langsung kepada Allah yang memiliki sifat salam yang ditunjukkan kepada kita. Kemudian yang kedua, setelah kita berdoa agar kita selamat hidup kita, warahmatullah, semoga Anda mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah artinya kasih sayang Allah. Jangan sampai kita selamat tapi tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Itu keselamatan bersifat semu. Kamuflase.
hanya pencitraan keselamatannya. Keselamatan yang sejati bila ada rahmat Allah di situ. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka jaminan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemuliaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengalahkan sifat rahmat Allah ini. Bila diberikan kepada orang yang lemah umpama, ketika mendapatkan rahmat, maka orang lemah itu akan bangkit kekuatannya. Ketika Allah memberikan rahmat kepada orang yang cacat, maka orang yang cacat itu dapat mengalahkan orang yang sempurna, sehingga mereka menjadi berprestasi. Termasuk kita Indonesia yang belum lama ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa kita merdeka itu karena rahmat Allah. Kalau dipikir secara teori militer, tidak mungkin kita akan mampu melawan kehebatan Belanda dan Jepang. Belanda memiliki kelengkapan dalam persenjataan dari laut, udara, dan darat. Semua mereka punya. Sedangkan kita karena dijajah lama ratusan tahun tidak punya apa-apa. Tidak punya tank, tidak punya bom. Akhirnya kita dengan peralatan seadanya, bermodalkan bambu runcing, kita bergerilya. Kemudian kita kobarkan semangat Allahu Akbar. Akhirnya kita menang melawan penjajah Belanda. Makanya dengan jujur para pendiri bangsa kita meletakkan rahmat Allah itu pada muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dengan rahmat Allah ini nanti di akhir kematian kita akan mendapatkan kematian yang mudah. Kata Nabi bagaikan rambut dicabut dari tepung. Itulah kematian yang husnul khatimah. Itu manfaatnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebelum sakaratul maut itu datang, ayo kita bersama-sama mengucapkan salam. Tidak semua kita umat Islam ini bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Langsung menyapa, apa kabar? Bagaimana keluarga? Itu secara ajaran agama tidak boleh seperti itu. Kita harus salam kepada siapapun. Yang utama adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Salam kemudian kita lanjutkan dengan jabatan tangan. Maka ketika kita berjabat tangan, sebelum kita lepaskan tangan itu, maka bergugurlah dosa kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kita akan mendapatkan berkah wa barakatuh. Dengan adanya berkah ini akan menambah rahmat Allah diberikan kepada kita. Berkah itu artinya bertambahnya nilai-nilai kebaikan kita. Keluarga kita tambah harmonis, berarti keluarganya berkah. Anak-anaknya makin soleh, berarti anaknya berkah. Masjidnya makin banyak jamaahnya, sholat berjamaah, datang pengajian, berarti jamaahnya berkah. Selama ini berkah suka kita mengartikan hanya satu pandangan. Oh, berkah itu adalah ketika rezeki saya lancar, uang saya banyak. Hanya seputar itu. Padahal berkah ini meliputi segala sesuatu. Di mana ada kebaikan yang kita lakukan dengan sempurna dan maksimal, berarti kita telah mendapatkan berkah. Termasuk para jamaah ini, ketika mendengarkan khutbah Jumat, mendapatkan ilmu, ilmu adalah bagian dari kebaikan. Berarti para jamaah pulang membawa berkah. Di samping juga di sini ada Jumat berkah lengkap. Ada ilmu berkah, juga mendapatkan Jumat berkah. Keberkahan-keberkahan ini sangat kita butuhkan dalam hidup. Kalau kita berkah, semuanya jadi enak.
semuanya jadi nikmat, semuanya jadi bahagia. Rumah mewah, rumah megah kalau nggak berkah, rumah tersebut bagaikan neraka. Rumahnya kecil, sederhana, mungil, tapi berkah. Di sana ada ibadah sholatnya, ada bacaan Qur'annya, terjalin hubungan suami istri yang harmonis, maka rumah yang kecil mungil itu adalah berkah. Jadi keberkahan ini sangat kita perlukan dan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan puncak tertinggi keberkahan itu manakala Allah memasukkan kita ke dalam surganya nanti, kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya di dalam surga. Terakhir, dengan salam yang kita ucapkan itu, maka akan terjalin hubungan dalam bentuk persaudaraan yang melahirkan kedamaian, kerukunan, dan persatuan. Jadi salam itu sesuai artinya damai. Maka akan mendamaikan hati kita. Tidak ada buruk sangka. Mendamaikan pikiran kita selalu positif. Mendamaikan hubungan baik kita, senantiasa melakukan interaksi yang bersifat saling memajukan di antara kita. Ini luar biasa Islam. Dengan salam saja kita bisa menciptakan perdamaian, persatuan. Mungkin bisa kita nilai, kalau seandainya di tempat itu sering terjadi perpecahan, perkelahian atau tawuran, mungkin jawabannya karena kurangnya disebarluaskan salam ini. Yang ada adalah kemarahan, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah buruk sangka, sehingga kedamaian, persatuan dan kerukunan tidak tercapai. Oleh karena itu solusinya adalah mari kita menjaga lingkungan kita, masyarakat kita dengan senantiasa menebarkan salam kepada saudara-saudara kita agar terciptalah kerukunan, perdamaian, persatuan dan kekompakan di tempat kita masing-masing. Semoga khutbah singkat yang saya sampaikan ini menjadi suatu tambahan ilmu yang dapat kita amalkan untuk tercapainya kehidupan yang bahagia, berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.